Mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati, roh, malaikat. Mereka tidak percaya pada pahala atau hukuman setelah kematian, atau di surga atau neraka. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat bertemu kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-43 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Mewaspadai Ragi. Kita akan baca firman Tuhan bersama dari Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada waktu itu, murid-murid Yesus lupa membawa makanan. Mereka hanya mempunyai 1 roti saja di dalam perahu. Lalu Yesus memberitahu mereka, "Hati-hati, jangan sampai kalian terkena ragi dari kelompok Farisi dan teman-teman Raja Herodes." Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Jadi mereka saling berkata begini, "Dia berkata begitu karena kita lupa membawa roti yang cukup." Tetapi Yesus sudah tahu apa yang mereka bicarakan. Lalu dia berkata kepada mereka, "Kenapa kalian sampai bicara tentang kekurangan roti? Seharusnya kalian sudah bisa mengerti. Kalian ini terlalu keras kepala. Kalian punya mata dan telinga bukan? Kalau begitu, kenapa sampai kalian tidak bisa melihat atau mendengar? Bagaimana kalian sampai bisa lupa kejadian yang kalian sendiri saksikan waktu aku menyobek-nyobek 5 roti untuk memberikannya kepada 5.000 orang? Ada berapa keranjang penuh sisa roti yang kalian kumpulkan?" Lalu mereka menjawab, 12. "Dan waktu aku menyobek-nyobek 7 roti untuk memberinya kepada 4.000 orang, ada berapa keranjang besar sisa roti yang kalian kumpulkan?" Dan mereka menjawab, 7 keranjang penuh. Lalu dia berkata lagi kepada mereka, "Apakah kalian masih belum mengerti?" Markus 8 ayat 14 sampai 21. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, setelah perselisihan dengan orang Farisi, Yesus memperingatkan para muridnya saat mereka mengarungi Laut Galilea dari Dalmanuta ke Betsaida. Markus 8 ayat 10, 13, 22. Menuntut mereka untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan dari kelompok teman Raja Herodes. Markus 8 ayat 15. Injil Matius menyebutkan orang Saduki sering disejajarkan dengan kelompok teman Raja Herodes. Para murid pada awalnya salah paham. Mereka mengira itu karena mereka lupa membawa roti. Yesus mengoreksi kesalahpahaman mereka, mengingatkan mereka tentang mujizatnya memberi makan banyak orang. Kemudian mereka memahami bahwa ragi mengacu pada doktrin. Ragi adalah metafora yang baik untuk doktrin ataupun ajaran. Keduanya beroperasi dengan halus. Baik doktrin maupun ragi sangat ampuh. Baik ragi maupun doktrin, keduanya secara bertahap menyebarkan pengaruhnya. Doktrin atau karakteristik apa dari orang Farisi, Saduki, dan orang-orang Herodian yang mungkin telah diperingatkan oleh Yesus? Apakah ada kesamaannya dengan yang harus kita waspadai pada hari ini? Mari kita mulai dengan yang pertama, ragi orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada zaman Yesus, mereka adalah sebuah kelompok agama dan politik yang terkenal karena konservatismenya. Mereka adalah pengamat yang ketat terhadap hukum Musa. Mereka juga mengadopsi tradisi para nenek moyang, interpretasi dari hukum Taurat yang telah diturunkan.
Yesus menggambarkan mereka sebagai pemimpin buta. Mereka membuat perintah-perintah Allah tidak terpengaruh oleh tradisi mereka. Mereka munafik, mengajar satu hal dan berlatih ataupun mempraktekkan hal lainnya. Mereka melakukan pekerjaan mereka untuk dilihat oleh manusia. Mereka menyukai perhatian dan perlakuan khusus dari orang lain. Mereka memakai gelar religius. Mereka mencegah orang lain menemukan jalan ke kerajaan surga. Mereka menggunakan agama mereka untuk menghasilkan uang dan membuat orang lain terkesan. Mereka tidak membuat orang menjadi lebih baik. Mereka memperburuk pengikutnya. Mereka membuat perbedaan, sedangkan Tuhan tidak demikian. Meskipun bersikeras untuk beberapa perintah, mereka mengabaikan yang lain. Mereka menghormati orang-orang yang memberi hormat kepada mereka, tetapi lebih dari itu, mereka seperti penganiaya umat Allah. Orang-orang Farisi di zaman ini, banyak orang menuduh mereka menekankan perintah Tuhan sebagai legalis, dan karena itu mereka adalah Farisi pada hari ini. Kata legalisme, legalis, tidak ditemukan di Alkitab. Itu adalah label yang sering digunakan untuk mencemarkan nama baik mereka yang berusaha untuk mendorong ketaatan perintah Tuhan. Yesus tidak pernah menyalahkan orang Farisi karena kepatuhannya yang ketat kepada hukum Taurat itu sendiri. Hanya Yesus tidak setuju mereka membuat perintah Tuhan tidak berpengaruh karena tradisi mereka. Hanya saja mereka membiarkan beberapa perintah Tuhan dibatalkan ketika mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan tradisi. Jika menyerukan ketaatan ketat pada perintah-perintah Tuhan membuat seseorang menjadi legalis, maka Yesus adalah legalis. Selama hukum Taurat itu berlaku, dia mengharapkannya untuk diajarkan dan diamati hingga ke detail terkecilnya. Dia berharap murid-muridnya melampaui kebenaran orang-orang Farisi. Dia memanggil murid-muridnya untuk mengungkapkan kasih mereka dengan mentaati perintah-perintahnya. Dia menjanjikan kasih dan persahabatannya kepada mereka yang mau menaati perintahnya. Dia mengharapkan murid-murid dari semua bangsa untuk mengamati apapun yang dia perintahkan kepada para rasulnya. Jika menyuruhkan ketaatan ketat kepada perintah-perintah Tuhan membuat seseorang menjadi legalis, maka para rasul adalah legalis. Paulus menekankan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Kemudian bisa kita lihat Yohanes pun sebagai rasul menekankan kepatuhan kepada perintah Tuhan. Orang Farisi sejati saat ini adalah mereka yang mengajarkan dan mempraktekkan tradisi manusia, bukan perintah Tuhan. Mengajarkan satu hal sambil mengabaikan hal lainnya. Lakukan hal-hal yang harus dilihat oleh manusia, mengenakan pakaian khusus, dan meminta untuk dipanggil dengan gelar agama. Tidak dapat menunjukkan jalan ke kerajaan surga. Menggunakan agama untuk menghasilkan uang dan mengesankan orang. Membuat perbedaan, sedangkan Tuhan tidak demikian. Menekankan beberapa perintah tetapi mengabaikan perintah lain karena merasa tidak perlu. Demikianlah orang Farisi hari ini yang sering mencelah orang lain sebagai legalis, sebagai cara untuk menangkis tuduhan hidup dan ajaran yang bertentangan dengan perintah Tuhan kita. Sekarang mari kita lihat yang kedua, ragi orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki pada zaman Yesus, mereka adalah kelompok agama dan politik yang terkenal karena liberalismenya, termasuk banyak anggota imamat yang berkuasa. Mereka bersikeras hanya karena hukum Taurat yang ditemukan dalam 5 kitab Musa bersifat mengikat. Mereka menolak tradisi para nenek moyang, interpretasi dari hukum yang telah diturunkan. Mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati, roh, malaikat. Mereka tidak percaya pada pahala atau hukuman setelah kematian, atau di surga atau neraka. Yesus mendakwa mereka dengan 2 kesalahan. Mereka tidak tahu kitab suci, bahkan
kitab suci yang mereka anggap benar. Karena Yesus menggunakan pernyataan dalam Pentateuch ataupun Pentateuch, yakni 5 kitab Musa, untuk menunjukkan kesalahan mereka. Mereka tidak tahu kekuatan Tuhan. Seperti kebanyakan kaum liberal, mereka dipengaruhi oleh rasionalisme. Mereka berasumsi bahwa jika mereka tidak bisa memahami sesuatu, itu tidak mungkin. Mereka gagal mempercayai apa yang diketahui oleh Gabriel dan Yesus, bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang Saduki pada hari ini adalah mereka yang mengambil sebagian dari firman Tuhan tetapi menolak sebagian lainnya. Seperti mereka hanya mengindahkan kata-kata huruf merah yang berasal dari ucapan Yesus. Mereka yang mau menerima kata-kata Yesus tetapi tidak menerima kata-kata para rasulnya. Mereka yang menerima perkataan para rasulnya memegang semua ajaran Yesus di dalam Injil tetapi mengabaikan ajaran perjanjian lama. Kata-kata para rasulnya sama berotoritasnya. Dan begitu pula kata-kata Yesus diucapkan selama pelayanannya di bumi ini. Mereka menerima akal manusia atas wahyu ilahi. Banyak yang tidak akan menerima doktrin Alkitab kecuali doktrin itu dibuat sesuai selera mereka. Ini adalah posisi yang berbahaya karena Tuhan telah mengacaukan orang pandai dan sombong dengan memandang pesan Injil sebagai kebodohan. Beberapa doktrin yang diungkapkan mungkin mengandung unsur-unsur di luar kemampuan manusia untuk memahami sepenuhnya, seperti misteri kesalehan, Tuhan berinkarnasi di dalam daging, atau sifat ketuhanan itu sendiri. Kepercayaan atau iman seperti anak kecil lebih dapat menjadi seorang Kristen. Mereka yang menyampingkan kekuatan Tuhan. Siapa yang menolak doktrin apapun, janji apapun dari kitab suci, jika dipahami sebagai tidak mungkin secara fisik. Seperti penciptaan dunia, kelahiran perawan, mukjizat Yesus, kebangkitan orang mati. Begitu kita menerima premis bahwa dengan Tuhan segala sesuatu adalah mungkin, kita tidak bisa menolak kesaksian atau doktrin Alkitab hanya karena itu tidak sesuai dengan gagasan kita yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang adalah mungkin. Sebagai kesimpulan, kesejajaran antara dulu dan sekarang sangat mencolok, yakni orang Farisi adalah fundamentalis agama, orang Saduki adalah liberal religius, sedangkan orang Herodian itu adalah aktivis politik. Peringatan Yesus sangat dibutuhkan hari ini. Waspadalah terhadap ragi, karena sangat mudah menjadi seperti orang-orang yang menentang Tuhan kita. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak menjadi seperti orang Farisi, Saduki, atau kaum Herodian? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dengan Yesus dan para rasulnya sebagai pemimpin dan pembimbing rohani kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali kalau dengan mempelajari firman Tuhan akan menjadi jelas betapa berbahayanya ragi orang Farisi, orang Saduki, dan orang Herodian yang pada hari ini manifestasinya itu tampak di dalam ajaran sesat, dan banyak sekali bidat-bidat yang bermunculan, baik para bidat yang menentang doktrin Tritunggal yang sangat primer ataupun menentang doktrin lainnya. Banyak sekali hari ini bermunculan. Itu adalah ragi-ragi orang Farisi, orang Saduki, dan orang Herodian yang masih ada pada zaman ini ataupun abad ini, bahkan pada hari ini. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan mereka, dan kiranya dengan tetap mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita dapat membedakan mana ajaran Alkitabiah dan mana yang bidat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan kita dapat hidup bijaksana. Shalom.